kabarnya semua sahabat pemirsa di Jejak Islam? Saya Mugi Zainal, kembali kita di Jejak Islam. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sahabat muslim-muslimah, Masya Allah. Saya sekarang lagi berada di daerah Menteng, tepatnya di Jalan Taman Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Tempat ini cukup strategis sekali dan saya ingin sekali berwisata ke salah satu masjid yang ada di Menteng tersebut, yaitu Masjid Agung Sunda Kelapa. Banyak sekali sejarah yang terkandung di masjid ini dan yang pasti sangat unik. Nah, saya ingin sekali menggali keunikannya apa dan bagaimana sejarahnya serta apa saja manfaat-manfaat yang ada di dalam Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Ingin tahu semuanya? Yuk ikuti perjalanan saya di Jejak Islam. Ya, pemirsa Jejak Islam, saya sudah berada di Masjid Agung Sunda Kelapa yang ada di Menteng. Masya Allah, luas sekali masjidnya dan ingin sekali ya kita mengetahui lebih detail mengenai sejarah maupun keunikan dari masjid ini. Untuk itu, yuk kita temui salah satu DKM dari Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Ikuti yuk perjalanan saya di Jejak Islam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah dan ketemu Bapak salah satu pengurus di masjid ini ya Pak ya? Betul, saya ada pengurus masjid ini. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Ahmad Huraira, Sekretaris Masjid Agung Sunda Kelapa. Alhamdulillah, nih pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Huraira yang salah satu pengurus dari DKM Masjid Agung Sunda Kelapa sebagai sekretaris ya Pak ya? Betul. Masya Allah ya. Tadi saya udah masuk nih Pak, melihat parkirannya juga luas, ya halaman juga luas. Nah ini kita berada di ruang apa nih Pak? Oh, Ibu, ini kita berada di Serambi Jayakarta ya. Ini ruangan juga bukan ruangan ya, kayak Serambi sebelah outdoor untuk dipakai sholat juga kalau umpamanya ruang ibadah utama sudah penuh. Jadi di sini dan juga bisa dipakai buat acara-acara seminar, rambutan. Jadi ini termasuk serbaguna juga lah. Serbaguna, betul. Ya Pak. Ya Pak, tentunya sejarah di sini juga pengen banyak yang tahu nih ya. Ya, ini awal berdirinya dan penggagas dari Masjid Agung Sunda Kelapa ini dulu bagaimana nih Pak? Oh, Ya. ya, ini sangat panjang nih ceritanya. Apa cukup ya? Oke, kan Jadi dulu begini. kan. Ya Pak Huraira, kita ingin banget nih tahu mengenai sejarah dari Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Dulu penggagas dan dari tahun berapa ini Pak? Kalau cerita masjid ini ya sangat panjang ya. Jadi awalnya ini kan taman kota. Kita berada di daerah Menteng, yaitu pusat kota ya, Jakarta Pusat. Ketika Republik Indonesia Merdeka, ini adalah asalnya kan daerah bangunan kolonial Belanda ya. Jadi tidak ada masjid. Jadi ketika masyarakat Inggris yang mengisi ini sudah banyak umat Muslim, ini punya masjid di dekat sini. Akhirnya ini tercapai pada tahun 1971, perjuangan dari tahun 50, batu pertamanya tahun 68 dan diresmikan oleh Pak Gubernur waktu itu Pak Adi Sadikin tanggal 31 Maret 1971. Jadi usianya sudah masuki 52 tahun. Iya, iya. Dan mengenai bangunan, konsep bangunan ya Pak Abu Huraira. Nah, Pak Huraira ini saya lihat cukup unik nih, beda dengan masjid-masjid yang lain nih. Keunikan apa sih Pak yang ditimbulkan dan dimunculkan dari masjid ini? Oh, ya. Jadi kita ini berada di Serambi Jayakarta. Iya. Dan masjid ini yang kita kenal adalah masjid tapak bulan dengan bentuk perahu. Betul, betul. Kenapa bentuk perahu? Karena kita Kenapa tuh bentuk ya, perahu? Pasti ada ini ya, karena sejarah. kita berada di Jakarta, kota bandar pelabuhan ya. Jadi dikenang juga namanya Sunda Kelapa yang sebelum nama Jakarta. Jadi bentuk perahu ini serambi. Jadi serambi ini diibaratkan secara arsitektur adalah seperti pelabuhan dan kita naik ke kapal, kita berundang tangga. Oh, itu Kita masuk ke dalam lambung kapal. Kenapa ya mungkin ya,
mencontohkan mungkin ya, jadi seperti filosofi Nabi Nuh, siapa yang ingin beribadah naik kapal supaya selamat dunia dan akhirat. Ada gereja di depannya, ya. Jadi Betul. ini juga melambangkan toleransi juga Iya. kita semua antar beragama. Betul. Jadi memang di sini kita sangat modern dan modern, sangat toleransi terhadap agama yang lain. Jadi memang lingkungannya ada gereja, ada juga vihara di dekat sini. Iya. Dan kita kan sekarang berada di Serambi nih, Betul. Pak Hurairah. Ini kan cukup luas ya. Saya lihat juga ada screen. Bisa dipakai buat apa saja nih Serambi Oh. ini? Ya, jadi memang ini screen ini ada videotron ya. Iya. Memang untuk penceramah di dalam bisa dilihat dari luar. Masya Allah. Juga kita bisa menampilkan kajian-kajian yang dengan menggunakan slide bantuan grafis. Mungkin silakan Ya. kita bisa Baik, lihat ke dalam. ini kan baru lihat di luar nih. Iya. Saya udah penasaran juga sih, Pak. baik. Pengen banget lihat yang di dalam. Tapi saya juga ngeliat nih Pak, ini kan ada beberapa pilar. Apakah ada melambangkan juga nih Pak jumlah pilar? Di sini ada bentuk pilarnya nih Pak. Untuk pilar, Apakah emang hanya sekedar sudah jadi seperti ini? iya kalau pilar ini kan di belakang bangunan dulu. Oh, jadi ada renovasi juga terbuka, ya? iya. Jadi ketika jamaah makin banyak yang di luar kepanasan kita pilar nih tidak melakukan apa-apa hanya ya, sebagai struktur Bangunan saja ya Pak Iya. ya. Dan ini jalan. Masya Allah. Ini ruangan gedung utama masjid Betul. Pak Hurairah. Dan saya lihat unik juga nih Pak. Ada screen yang cukup lebar ya. Iya. Masya Allah. Ya, Pak, ini bisa menampung berapa jamaah ya Pak Hurairah? Iya. Kita berada di ruang ibadah utama ya. Ini kalau dalam keadaan normal bisa menampung 1.000 jamaah. 1.000. Kemarin COVID ya agak gitu. Kita luasnya ini 25 kali 25 meter. Jadi kalau memang jumlah kita Tadi saya langsung tertuju nih melihat ada ruang iya videotron ya. ruang ya betul. Ya, videotron ini memang salah satu ciri masjid kami ya. Kami punya videotron dengan resolusi tinggi. Jadi seluruh pengumuman masjid bisa ditampilkan, juga untuk kajian. Bila ustadznya ingin pakai presentasi dengan slide misalnya. Jadi setiap ada event-event kegiatan yang akan diselenggarakan sudah ada ya di sini tampil di layar. Iya, kita pakai. Jadi lebih fleksibel dan efisien banget ya Pak Hurairah. Ya, Pak, saya juga melihat ini marmernya bagus gitu ya. Kemudian ada lampunya juga, masya Allah ya. Pertama mihrabnya juga. Ini semua dari ada yang donatur atau bagaimana nih dulu awalnya? Oh iya. Jadi walaupun kita masjid ya dibina oleh Wali Kota Jakarta Pusat, tapi kita di swaklola. Jadi setelah masjid jadi kita bangun ya pendahulu saya kami ya. Ya kira di marmer, sama di marmer ada semua dari jemaah, ya masalah AC, kemudian juga perbaikan dari ini besar. Dan kuningannya itu sangat tajam warnanya, jadi bagus gitu ngeliatnya, unik banget gitu. Warnanya juga terang, tajam sekali gitu. Ya, Pak, di sini kan pasti juga banyak ya selain kegiatannya sholat, yang pasti kegiatan yang lain juga banyak. Nah ini kegiatan yang ada di Masjid Agung Sunda Kelapa ini apa aja nih? Oh iya, kalau kegiatan Iya. alhamdulillah kita memang seperti ini juga ya, bahwa kita ini sebagai acuan ya dari Iya. masjid lain. Ya, selain sholat rawatib dan sholat Jumat, kita juga ada kajian, yaitu kajian malam itu hari Senin dan hari Kamis, kemudian ada kajian duha, kemudian juga ada majelis taklim ibu-ibu ya setiap dari Senin sampai hari Kamis, dan juga ada pembinaan untuk para mualaf gitu, orang yang masuk Islam seperti itu. Jadi ada Dikenal namanya Rizka. Rizka. Sudah
Remaja Islam Sunda Kelapa. Jadi kalau dengar Rizka gampang banget nih. Itu adalah organisasi dari Remaja Islam Sunda Kelapa dari sini itu masih jalan terus ya Pak. Iya. Insya Allah ya. Sangat dan aku juga umurnya juga Iya. berorganisasinya, tapi kalau Iya, iya. anggotanya tetap ya. Iya. Jadi dari tahun udah. Benar. Nah, tadi juga saya ngelihat tempat wudhu. Tempat wudhu ada terpisah ya Pak antara Oh, iya. ini ya, Laki-laki. wudhu, toilet ya, dan Masya Allah tadi saya sudah ke sana juga bersih, rapi, tertata, alhamdulillah. Tentunya ini semua pasti ada yang merawat ya. Nah, itu bagaimana Pak untuk pengelolaan itu masjid ini? Ya, masjid ini emang kelola ya. Ketua kami itu Pak Setianto, Iya. beliau itu ahli manajemen. Masya Jadi Allah. memang ini seperti manajemen properti ya. Kita Iya. emang harus ada bidang personal yang merawat tiap hari, ada istilahnya marbot ya. Betul. Setiap hari di vakum, ya kamar mandi dibersihkan. Semua itu untuk menunjang kenyamanan jamaah. Iya. Dan saya juga salah satu pendatang, jadi begitu saya udah datang ke sini melihat terasa kenyamanannya, ya Pak ya. Kebanyakan yang datang ke sini ya Pak, ini jamaah dari mana aja nih Pak? Ya, jamaah paling banyak itu adalah dari ya sekitar Jakarta dan juga para Jabodetabek ya. Jadi Iya. para komuter yang mungkin mereka bekerja di sekitar sini tapi rumahnya di luar kota. Menjelang waktu sholat, maghrib, isya juga mereka datang ke sini untuk kemacetan. Iya, termasuk juga masyarakat yang tinggal Masyarakat di juga. sekitar ini ya Pak ya. Baik, nah pastinya masjid ini kan butuh dana buat pengelolaannya. Jadi nggak bisa hidup kalau tanpa pengelolaan. Apakah di sini juga ada donatur tetap atau bagaimana nih Pak di sini? Oh iya, betul. Itu memang semua kendala memang dana ya semua. Iya betul. Tapi kan saya lihat Ya. ini tempat bagus gitu loh, terkelola dengan baik sekali. Memang ya kita sangat terbuka ya sama Iya. donasi dari para jamaah. Jadi ada juga itu cerita jamaah melihat wah kamar mandinya apa WC barang tidak langsung sumbang Masya Allah. untuk memperbaiki WC. Dan juga waktu itu pernah nyumbang karpet Iya. dan speaker juga ada ahli sound system jamaah Iya. kita wah ini speakernya kurang bagus. Jadi inisiatif dari para donatur ini Masya Allah ya Pak, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk di tempat lain ya. Apa yang kita sumbangkan di masjid ini juga kan bisa menjadi insya Allah jadi amal jariah. Iya. Jadi walaupun nggak bisa membangun masjid yang besar, tapi minimal memenuhi Betul. semampu masing-masing kita ya Pak Hurairah. Jadi ini Masya Allah banget ya, mudah-mudahan jadi inspirasi yang lain. Ya Pak. Lumayan air sini Pak. Makanya pakai tadi. Cut. 2, 1, action. Masya Allah, ada banget nih tempatnya Pak Iya Hurairah. betul. Kita di bawah pohon. Oh pohon, kita di taman ini. Benar. Ya pemirsa, ini kita berada di taman yang ada di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya, Pak ini saya lihat juga tuh di situ ya tempat lapangan. Ada Iya. lapangan Itu lapangan olahraga. basket. Basket ya. Ini anak-anak remaja masih di sini yang sudah bermain. Iya, anak remaja masjid, juga Iya. ada SMA yang dekat sini juga Memakai fasilitas ini. Ya. Ini juga nih, Masya Allah Pak, ini Iya. ya. Jadi taman ini kalau buat ibadah Iya. dipakai di sholat Id, Oh. Idul Fitri sama Idul Adha. Jamaah laki-laki itu di taman, ibu-ibu semua buat ibadah utama yang datang lagi di sana. Jadi bisa menampung banyak sekali ya Pak ya. Iya, sampai ya di situ paling banyak. Ya. Ya. Nah, Pak, kalau tadi kan lihat juga ya ibu-ibu taklim di sini, ternyata ada juga ibu taklim yang aktif di sini ya, Pak Hurairah. Iya, ada majelis taklim ya itu kajian dari Senin sampai hari Kamis. Iya. Dan mereka ada ustadznya berganti-ganti. Ada mulai dari jam 9 sampai jam 11 menjelang. Rutin ya. Rutin ya. Dan juga ada ruang aula. Betul. Nah, itu ruang aula untuk apa aja tuh, Pak Hurairah? Oh iya, tadi ibu kan sempat nanya ya, Iya. apa itu bagaimana pendanaan masjidnya. Salah satunya itu usaha kami. Iya. Jadi di lantai kedua ada ruang ibadah utama, lantai pertama itu ada aula. Ya aula ini pakai selain ibadah Jumat karena biasa membludak, juga dipakai buat untuk walimah, juga dipakai acara seminar, dipakai acara non itu kegiatan usaha untuk membiayai rutin
fasilitas pemeliharaan. Insya Allah. Dan selama ini aktif terus ya di situ ya Pak, banyak juga ya di sana. Ya, alhamdulillah. Nah di depan seperti ada UMKM-nya, tempat jualan Betul, juga betul, ya. gitu ya. Ya, selain itu biasanya banyak dimanfaatkan apa lagi nih Pak tempat Masjid Agung ini? Oh, Masjid Agung ini ya, karena ini pusat kota ya. Iya. Semua orang suka berkumpul. Ini mungkin agak politik ya. Jadi Iya, iya, KPU kan dekat sini. Iya, Jadi iya. kadang-kadang kalau orang partai pengen ini dia sholat dulu sini baru ke KPU. Biar seperti adem, itu. biar adem. Seperti itu. Biar adem. Ya Jadi karena memang letaknya macam-macam. strategis di sini ya. Strategis. Sangat-sangat strategis. Jadi Iya, titik kumpul ya. betul. Jadi kalau ke Jakarta ya bagi pemirsa mungkin yang ada menyaksikan dari luar kota nih Pak ya. Jadi kalau ke Jakarta jangan lupa nih ya mampir ke masjid ini ya Iya. Pak ya. Silakan mampir di masjid ini. Masjid ini kegiatan ibadahnya rutin, imam kita bagus, hafiz semua. Masya Allah. Terus ada kajian rutin dari ustadz-ustadz yang kaliber nasional ya. Bisa dipantau di sosmed kita. Oh iya, nah itu dia Pak. Masjid Agung Sunda Kelapa ini kan juga memiliki media sosial ya Pak. Media sosialnya apa aja nih Pak? Jadi pemirsa pengen juga tahu nih. Betul, media sosial kita itu kita ada Instagram, Instagram ada. namanya Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Agung kemudian Sunda Kelapa. ada juga YouTube itu YouTube-nya biasa juga kita siaran rutin, live ya? Masjid Agung Sunda Kelapa. Suka live juga Pak. Suka live ya Live untuk juga, kajian ya. kita live kan, dan juga ada radio Radio MSK juga ada. iya, Radionya 1530 apa tuh, Pak? AM. Radio MSK 1530 AM. 15.30 AM. Iya. Kak, kalau radio juga ada di sini juga ini tempatnya. Ada Masya Allah. ada di sini. Uh-huh. Bisa lihat. Sangat aktif ya. Jadi yang mengelola radio juga ada. Apa tadi Pak? MSK. MSK 1530 AM. MSK 1530. 15.30 AM. Jadi biasa kita Masya ngeliatnya Allah. waktu asar. Masya Allah. Jadi MSK 15.30 AM. Iya. Itu radionya ya Pak ya. Radionya. Jadi itu radio berisi semua kajian-kajian Betul. gitu ya. Kajian sama dari ini mengundang pembicara juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada saat itu tidak ada sama sekali naungan. 7 golongan manusia itu salah satunya adalah mereka yang selalu mendekatkan diri kepada masjid. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa termasuk dalam golongan mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar nanti. Masya Allah. Ya pemirsa, saya Mugi Zainal Istaku, mohon maaf, mohon undur diri, yang pasti selalu nantikan Jejak Islam di episode-episode yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.